Oke, kita lanjutkan ke pembahasan irisan kerucut untuk elips. Oke. Elips itu apa namanya? Di sini saya butuh harus informasikan dulu ya. Elips itu sama halnya dengan parabola, dia juga merupakan salah satu irisan kerucut. Nah, kalau kalian bingung irisan kerucut apa sih, kenapa bisa sampai ke parabola, kenapa sampai ke elips gitu ya, kalian bisa bayangkan sebuah, gini lah, saya harus jelasin ini dulu sepertinya ya. Kalian bisa bayangkan sebuah kerucut ya, kalau misalnya sebuah kerucut ini kalian potong menggunakan entah itu pisau, jadi kerucutnya ini benda dulu nih, benda berupa misalnya lah tumpeng atau apa gitu kan. Nah, kalian potong di sini. Nah, saat kalian memotong yang menembus sampai ke dasar atau alasnya kerucut, maka nanti ini akan menghasilkan mungkin ini potongan saya kurang cantik ya, di sini aja. Nah, maka ini nanti akan menghasilkan sebuah bangun ya, yang namanya itu adalah parabola ya. Jadi makanya di sini parabola itu termasuk sebuah irisan kerucut di mana saat kita memotongnya itu sampai ke alasnya. Nah, sekarang untuk mendapatkan elips itu bagaimana, Bu? Gitu. Untuk mendapatkan elips kita di sini memotong si kerucut itu nggak sampai ke dasar. Jadi kita potong kerucut itu seperti ini, gitu di tengah-tengahnya atau ya, tapi nggak datar. Kita potong, kalau datar dia jadi lingkaran nanti, jadi elips yang sama panjang sumbu mayor sama minornya. Nah, ketika ini kalian akan mendapatkan sebuah hasil potongan yang kalau kita identifikasi itu adalah kerucut. Elips gitu ya. Nah, ini nanti namanya elips. Nah, kalau hiperbola kayak gimana, Bu? Ya, kalau hiperbola kita butuh penumpukan dua buah kerucut yang bertumpuk di puncaknya. Nah, jadi di sini nanti ada kerucut juga gitu ya. Jadi ini kerucutnya sama ya, mungkin saya menggambarnya nggak sama. Lalu dua buah kerucut ini kita potong. Jadi kita potong gini, gini. Nanti kita akan mendapatkan bangun. Bangunnya itu ada hasil perpotongannya itu ada di kedua kerucutnya ini ya, seolah-olah seperti inilah. Nah, kedua bangun ini namanya adalah hiperbola ya. Ini hiperbola, kalau ini elips, kalau ini parabola. Nah ya, parabola gitu ya. Nah, sekarang balik lagi nih kita ke elips sekarang pembahasan kita ya. Nah, untuk bisa tahu nih apa itu fokus, yang mana puncak, yang mana A, B, C nya gimana gitu. Kita perlu tahu dulu nih, kita gambar dulu sebuah elips, kita identifikasi nih komponen-komponen pembangun dari si elips itu apa aja gitu. Nah, di sini pertama kita bahas dulu elips horizontal. Untuk elips horizontal, dia di sini punya puncak ya. Puncaknya itu namanya titik A. Nah, berarti kalau elipsnya horizontal, titik puncak berada di sumbu X. Jadi otomatis di sini A, 0 ya koordinatnya, dan negatif, ini A aksen ya, negatif A, 0. Udah ya. Nah, lanjut, fokusnya di mana, Bu? Ya. Tunggu dulu ya, sabar. Nah, ini kan udah nih, ini puncak ya. Jadi di sini kita identifikasi A adalah titik puncak, A dan A aksen ya. Nah, A aksen A, jadi ini A, A aksen. Kalau A aksen A itu merupakan garis potongan garis yang merupakan sumbu mayor dari elips.
Nah, selain sumbu mayor, dia juga punya sumbu minor. Nah, di sini sumbu minornya, titik B. Karena dia di sumbu Y, berarti ini 0, B. Dan B aksen di sini adalah 0, negatif B. Oke, jadi di sini B aksen B itu adalah sumbu minor. Nah, dalam case-nya si elips ya, sumbu mayor itu selalu lebih besar dibanding sumbu minor. Oke? Ya kalau dia sama panjang itu nanti jadinya lingkaran. Oke? Nah, baik, sekarang kita punya nih di sini udah punya komponen pembangun dari elips, sehingga nanti kita bisa gambarkan elipsnya seolah-olah seperti inilah ya. Bukan seolah-olah, ya seperti ini elips itu gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu elips gitu? Kalau tadi fokus itu adalah titik-titik gitu kan, yang jarak ke fokus dan direktris sama. Nah, sekarang elips juga seperti itu, tapi nggak berjarak sama. Jadi dia punya fokus, jadi fokusnya tuh di dalam elips kan. Nah, apa koordinat fokus? Koordinat fokusnya di sini adalah C, 0, karena kan berada di sumbu X. Dia punya dua fokus nih, fokus yang satu lagi di sini, F aksen, yaitu negatif C, 0. Nah, setiap titik yang berada di elips itu punya jarak yang lebih kecil, jarak ke F atau ke fokusnya itu lebih kecil dibanding jarak titik itu ke garis direktris. Jadi kalau kita gambarkan garis direktris itu di mana? Nah, kita bikin agak panjang dikit. Anggaplah di sini garis direktrisnya. Wait, kita kasih warna hijau biar beda. Nah, ini garis L. Jadi ya bisa kalian lihat sendiri ya, jarak A ke F itu lebih kecil nih dibanding A ke garis direktrisnya di sini. Nah, ini kita misalkan K gitu. Nah, jadi di sini ya kita punya, bentar dulu, udah dapat nih fokus sama garis direktris. Jadi kita tulis dulu bahwa kalau horizontal fokusnya itu berada di sumbu X. Nah, oke. Dengan koordinat seperti apa? C, 0 dan negatif C, 0. Udah ya sampai sini. Dan dia punya direktris juga dua nih. Satu lagi ada di sini. Ya, direktrisnya juga ada dua. Sini satu lagi. Kurang jauh, Bu. Oke, inilah. Ya, anggaplah seperti itu ya. Nah, di sini K bukan K lagi, MM gitu. Nah, ini negatif K berarti kan? Nah, sekarang ya pembahasan kita elips di sini itu pusatnya, jadi ini pusat ya, itu di 0,0 ya. Jadi kita hanya bicara itu gitu. Kita nggak bahas elips yang lain ya. Nah, ini pusatnya ini maksud saya. Nah, sekarang garis direktrisnya untuk horizontal itu adalah nah ini X sama dengan positif negatif K. Jadi ada dua. Oke, udah. Kalian udah tahu nih titik puncak, udah tahu sumbu mayor, sumbu minor, udah tahu fokus, udah tahu persamaan garis direktris. Nah, satu lagi yang sangat-sangat penting di sini adalah segitiga ajaib. Nah, apa itu segitiga ajaib? Hubungan antara C ya, si C ini dengan si B dengan si A. Nah, sekarang kita identifikasi. Tolong diperhatikan ya. Kita punya jarak dari titik pusat ke F itu sejauh C ya. Oke, mungkin ini saya bisa tuliskan di sini. Ini C, 0. Oke. Nah, selanjutnya saya punya jarak antara titik pusat ke sini itu adalah B. Nah, sekarang kalau kita hubungkan titik B, titik B dengan F itu ya, kalian bisa lah lihat itu di buku gimana penurunannya ya. Itu akan sama, garis miring ini akan sama nilainya dengan dari titik pusat ke puncak, yaitu A. Dan ini adalah segitiga
siku Pitagoras, segitiga siku-siku, di mana sisi miringnya adalah A gitu ya, sisi siku-sikunya C dan B. Oke, dari segitiga ajaib ini kita punya ya segitiga ajaib. Nah, saya nak kasih nama segitiga ajaib aja ya. Nah, apa kesamaan yang kita punya? Bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, dari sini kalian mau, kalau diketahui A dan B, kalian akan bisa nyari C. Kalau diketahui B dan C, kalian bisa nyari A. Gitu seterusnya. Ya, inilah makanya segitiganya itu ajaib. Mau nyari A, ya berarti ini B kuadrat tambah C dikuadratkan lalu diakarkan. Oke, sampai sini oke ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke soal yang ada. Saya hapus dulu kali ya ini biar agak lapang dikit. Oke, nah lanjut. Sekarang kita bahas ke soal perhatikan soalnya. Apa yang ditanyakan? Titik puncak, itu berarti A dan A aksen ya. Lalu titik fokus F dan F aksen. Lalu sketsa. Sketsa berarti itu gambar ya. Dengan di sini yang diketahui itu adalah persamaan. Saya belum jelaskan ya persamaan elips belum saya jelaskan. Oke, untuk elips horizontal dia punya persamaan umum X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kasusnya di sini A itu adalah koordinat titik ya. Jadi maksudnya bagian dari koordinat titik si puncak. B itu yang di sumbu minor ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia horizontal, maka sumbu mayor itu berada di sumbu X. Benar nggak? Maka dari itu X kuadratnya itu per A kuadrat. Tapi kalau misalnya kamu punya elips vertikal ya, yang mana sumbu mayornya itu berada di sumbu Y, nah seperti ini kira-kira, maka persamaan umumnya itu nanti X kuadratnya yang di bawahnya itu bukan A lagi tapi B kuadrat ditambah Y kuadrat, nah di bawah Y itu A kuadratnya gitu. Nah, dalam case-nya si elips ya, A itu selalu lebih besar dari B. Kenapa? Karena A itu nanti penunjuk untuk mayor, B itu untuk minor. Jadi mayor selalu lebih besar daripada minor. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kita. Ini jawaban soal ya. Pertama kita punya di sini soal bentuk ya, X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Oke, di sini kita butuh mengidentifikasi dulu jenis elips. Kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu A-nya yang mana, B-nya yang mana. Nah, itu gampang banget ya untuk kita tahu dari mana angka yang paling besar gitu. Jadi di sini kita punya nih 9 dan 4. Ini kan udah bentuknya udah sama persis ya dengan bentuk umum elips. Sekarang kita lihat aja penyebutnya. Oke, 9 lebih besar daripada 4. Berarti ini adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita tahu A-nya berapa? Ya, kalau A kuadratnya 9 berarti A-nya adalah 3. B-nya adalah 2. Nah, pertama udah dapat nih ini kan. Nah, di sini kita tahu juga nih, nanti kan untuk sketsa kita butuh jenis elips. Nah, dari sini kita tahu bahwa elipsnya adalah elips horizontal. Dari mana taunya ya? Karena di bawah X itu yang sumbu mayornya itu A-nya di bawah X kuadrat gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang apa lagi? Sekarang kita pengen nyari titik puncak, titik fokus. Ya udah, titik puncak apa? Titik puncak itu titik A, di mana koordinatnya itu kalau dia elips horizontal berarti A, 0 dan A aksen itu adalah negatif A, 0. Ya, jadi ini apa dong? Ya udah, ini berarti 3, jadi A-nya itu 3,0 dan A aksen adalah negatif 3,0. Oke, ini adalah titik
puncak. Nah, sekarang lanjut lagi untuk menentukan titik fokus. Oh, titik fokus itu koordinatnya kan kalau dia horizontal berarti fokusnya di sumbu X kan. Nah, berarti ini C, 0 dan F aksennya itu adalah negatif C, 0. Tapi C-nya belum ada. Gimana caranya? Ya, gunakan segitiga ajaib tadi yang ini. Gimana caranya? Ya, kita butuh C. C kuadrat berarti nanti sama dengan apa dong? A kuadrat sisi miring dikurang sisi siku-siku. Berarti C sama dengan akar A kuadrat berapa? A kita di sini di soal 3. Berarti ini 9 dikurang B-nya B kuadrat 4. Jadi C-nya adalah akar 5. Nah, ya udah, kita tinggal ganti di sini bahwa titik fokus yang pertama itu adalah akar 5,0. Dan titik fokus yang kedua F aksen adalah negatif akar 5,0. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal sketsa ya. Kita akan sketsa. Oke, nah di sini kita taruh dulu semua titik-titik yang pembangunnya. Pertama itu titik puncak adalah 3, ya. 1, 2, 3. Nah, satu lagi. Oke, habis itu kita butuh mayor. Ini kan udah mayornya, minor B2. Nah, di sini. Itu aja sih sebenarnya ya. Nah, udah. Ya, ini 3,0. Ini itu bukan 2,3 tapi 0,2. Sorry, bukan 2,0. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk ini dikerjain sebagai latihan aja ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau di sini kebalikannya. Yang diminta itu persamaan elips, tapi yang diketahui fokus dan puncak. Oke, mana caranya? Ya, tulis dulu yang diketahui. Fokus di sini min 3,0. Lalu puncak di sini, puncak itu titik, nama titiknya A ya. Adalah 6,0. Nah, kita bisa tuliskan rumus umum untuk koordinat umum untuk fokus. Berarti min C, 0 kan? Kalau ini berarti A-nya adalah ya otomatis ini F aksennya ya. A, 0. Nah, perhatikan di sini kita punya fokus dan puncak itu berada di sumbu X. Nah, maka elipsnya itu adalah elips horizontal. Kalau kalian nggak kebayang seperti ini. Jadi kita punya puncak di sini, fokus di sini ya. Puncak di sini, fokus di sini, ya otomatis nanti seperti ini sketsanya, lebih kurang. Kan mayornya berada di sumbu X. Nah, makanya dia elips horizontal. Dari sini kita punya nanti persamaan umum elips horizontal itu adalah seperti ini. Nah, seperti itu ya mengidentifikasinya. Oke, udah dapat. Nah, dari fokus kita punya C ya. Ya, C-nya berapa? C-nya adalah 3. Jangan min 3 ya, C itu selalu positif. Nah, dari puncak kita punya A. A-nya berapa? 6. Sedangkan untuk persamaan elips kita harus dapat A dan B. Apa yang kita lakukan? Cari B. Gimana nyari B? Pakai segitiga ajaib. Nah, segitiga ajaib itu kan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sekarang yang mau dicari itu B kuadrat. Gimana caranya? B kuadrat adalah A kuadrat dikurang C kuadrat. Jadi B kita adalah akar A kuadrat dikurang C kuadrat. A-nya berapa? 6. Berarti A kuadratnya 36. C-nya berapa? 3. Berarti C kuadrat 9. Kalian punya 27 ya. 27. Nah, oke, berapa ini? 3 akar 3. Dah, sebenarnya di sini nggak usah disederhanakan juga karena mau dikuadratin juga kan. Nah,
Oke, sekarang tinggal di substitusi ke sini. A-nya berapa? 6. Berarti 6 kuadrat 36 ditambah Y kuadrat. B-nya berapa? Akar 27 dikuadratin ya 27 sama dengan 1. Gitu ya. Oh, saya lupa sampaikan. Apa itu eksentrisitas? Nah, kita tulis di sini aja ya. Jadi ada yang namanya eksentrisitas. Eksentrisitas ya, itu dilambangkan dengan E. Itu adalah apa ya namanya? Perbandingan antara jarak titik elips atau jarak titik si irisan kerucut ya, kalau di sini konteksnya elips gitu ya, ke perbandingan bukan ke jarak titik elips ke fokus ya, kan perbandingan tadi, berarti perbandingan antara siapa? Jarak titik elips ke fokus dengan jarak titik elips, titik di elips gitu ya, ke direktris, ke garis direktris, saya singkat aja. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa jarak antara titik elips ke fokus lebih kecil dibanding jarak antara titik elips ke si direktris, maka E-nya di sini itu selalu kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Nah, untuk menentukan nilai E, kita bisa gunakan E itu adalah jarak antara F dibandingkan ke C per A gitu. Untuk direktris, kalian bisa tentukan seperti ini. Ya, direktris itu kan K ya. K sama dengan Nah, K itu sama dengan Oke. Aduh, perbandingan. Nah, kalau misalnya eksentrisitas kita mau cari melalui K, maka itu nilainya akan kita bandingkan dengan nilai A ya. Maka A per K. Seperti itu. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang coba lihat ini. Yang diketahui adalah fokus dan eksentrisitas. Jadi kita punya di sini fokus di sini adalah 0,-5. Dari sini kita punya persamaan umum fokus karena min berarti ini F aksen ya. 0,-C. Dari sini kita punya maka C-nya adalah berapa? 5. Nah, dari nilai E, eksentrisitas itu kan E, itu adalah 1/3. Nah, kita tahu bahwa E itu kalau dihubungkan dengan C, maka itu adalah A per C, ya kan? Nah, sekarang kalian punya C nih 5, berarti kita bisa dapat A kan? E-nya berapa? 1/3, atau ginilah. Maka kalau mau nyari A gimana? A sama dengan E dikali C. Maka A sama dengan E berapa? 1/3. C berapa? 5. Maka A-nya adalah 5/3. Oke, udah dapat A, udah tahu C. Yang di sini tujuan kita apa? Persamaan elips. Nah, kalau persamaan elips kita butuh apa? Butuh B. Nah, segitiga ajaib lagi, A kuadrat, B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka untuk mencari B kuadrat, A kuadrat dikurang C kuadrat. B kuadrat, B aja itu adalah akar dari A kuadrat. A kuadrat berapa? 5/3. Ya kan? Wait dulu, ada yang salah. Oke. Enggak ya? Oke, berarti ini 25/9 dikurang C-nya berapa? 5. Berarti 25. Berarti B kita adalah akar dari ya, ini dikali 9, ini 9 gini. Jadi kalian punya 25 kali 9 berapa? Tunggu dulu, kenapa ini jadi negatif? Oh, tunggu. Oh, ada yang salah nih. Tunggu dulu. Saya salah ini, bukan C per A, bukan ini ya. Wait. Apa tadi E-nya?
E-nya itu adalah C per A gitu. Maka mau cari A itu adalah C per E. Nah, C kita berapa? 5. E-nya berapa? Sepertiga. Jadi ini 5 kali 3 berapa? 15. Maka di sini 15 kali 15 22. 5 dikurang C-nya berapa? 15 25. Berarti ini adalah akar 200. Berapa akar 200? Ayo berapa? 25 kali 8 kan? 25 kali 4 kan 100. 2 kali 5 kali 8. Oke, berarti 5 akar 8. Akar 8 berapa? Ngapain kayak gitu ya? Ini kan 100 kali 2. Ya udah, berarti 10 akar 2. Oke. Nah, udah dapat A, udah dapat B. Bisa langsung nyari persamaan elips? Belum dong. Nah, cek dulu dari fokus. Fokusnya kan seperti ini kan koordinatnya. Artinya apa? Ya, artinya fokus kita itu berada di sumbu X. Kenapa? Ya, kalian bisa aja nih bayangkan lah gambarnya ya. Ini kan 0,-5. Itu titiknya di mana? Wait, di sini dong. Nah, di sini nih. Ini 5. Ini fokus nih. Fokus itu selalu berada dalam satu garis dengan puncak, ya. Puncaknya kan 15 nih. Apa 15 min 15 bisa nih di sini nih, nggak tahu nih, pokoknya ini lebih panjang lagi ke bawah, kita asumsikan aja lah. Sketsanya gini lah, ini bukan fokus ya, anggap aja ini satunya itu berapa lah, kita buat di sini nih fokusnya misalnya ya. Nah gitu, ini 5 ya, ini 5. Nah, jadi ini adalah elips. Nah, gitu nanti. Vertikal. Nah, kalau elips vertikal gimana ininya persamaan umumnya? Persamaan umum elips vertikal itu adalah x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Ya udah, tinggal disubstitusikan aja. B-nya berapa tadi? Akar 200, berarti ini per 200 nih. Ditambah y kuadrat per a. A-nya berapa tadi? 15. Dikuadratkan 22, 5 sama dengan 1. Oke, seperti itu ya. Mungkin nanti kalau misalnya saya ada yang keliru, mungkin bisa di komen aja ya. Terima kasih atas perhatiannya, saya rasa udah ya, nanti kita akan masuk parabola. Sampai jumpa di video selanjutnya.